Itu untuk mengontrol pelanggan sehingga tidak menguasai atau tidak monopoli bandwidth dari jaringan kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Banyak permintaan dari teman-teman atau sahabat Munir TV tentang bagaimana cara setup atau cara install serta apa saja menu yang terdapat di dalam TP-Link WR841N atau WR841ND. Wireless 300N router ini sangat banyak digunakan oleh para pengguna saat ini, pengguna router WiFi dengan harga yang terjangkau, TL WR841N. Sahabat Munir TV, inilah menu-menunya. Sebelumnya Anda harus terkoneksi dengan WiFi dari router WR841 ini, kemudian masukkan IP address 192.168.0.1 dan user admin, password admin, dan Anda akan masuk ke dashboard seperti yang tampak saat ini. Ini adalah TR yang Anda bisa lihat, 300M wireless and router model TLWR841N dan juga TLWR841ND. Itu sama menunya. Kita bisa lihat menu status di sini ada LAN dengan IP 192.168.0.1 wirelessnya, kemudian nama SSID-nya TP-Link 084313. Ini adalah WAN-nya juga terbaca di sini, kemudian statistiknya. Oke, menu status. Menu yang kedua adalah Quick Setup. Ini yang perlu diperhatikan sahabat Munir TV. Quick Setup. Quick Setup ini ada beberapa menu di sini. Di antaranya adalah menu PPOE, menu Dynamic IP, dan menu Static IP. Kita bisa pasang saja menu auto detect, kemudian klik next lagi. Misalnya dinamis IP, kita klik next. Oke, ini adalah permintaan yang kedua. Kita klik yes saja dan next. Oke, sahabat Munir TV, pada tahapan inilah kita diminta untuk membuat nama SSID-nya, kemudian kita pilih negaranya dan mode, misalnya mode B only, G only, N only, BG only, dan BGN mixed atau campur. Itu channel width-nya kita bisa pilih 20 atau 40, dan channelnya itu di frekuensi 1 sampai 11. Oke, di sini ada maksimal transfer rate-nya, kita bisa taruh di tetap 300. Wireless security-nya kita bisa buat WPA PSK WPA 2, atau kita bisa disable, namun kita harus pasang security. Oke, setelah itu pada latihan kali ini menggunakan nama ini saja. Ini menggunakan nama SSID ini sesuai dengan kemauan Anda. Kita klik next kalau itu sudah selesai dan klik finish. Oke, itu untuk membuat quick setupnya. Sahabat Munir TV bisa lihat di menu networkingnya. Nah, networking ini Anda bisa melakukan dinamis IP untuk mendeteksi sumber internet dari yang masuk ke WAN. Jadi sahabat Munir TV, internetnya masuk ke WAN, kan ini bukan router USB. Kemudian kita beri hostname, juga kita bisa beri nama di sini. Jadi network itu ada WAN, sumber WAN, kemudian MAC-LAN dan LAN. Kita bisa buat LAN secara statik di sini sesuai dengan keinginan Anda. Namun pada kesempatan ini kita buat secara default saja, kita biarkan default karena kita hanya mereview beberapa menu penting. Di antaranya adalah menu quick setup, menu networking untuk mengetahui sumber internet,
Kemudian wirelessnya, wireless ini kita bisa membuat nama WiFi sesuai dengan keinginan kita. Ini jika kita buat manual, kalau quick setup tadi kita belum melakukan. Oke, tadi sudah dijelaskan. Kemudian wireless security, ini ada menu wireless security. Kita bisa buat WEP, ini wireless security untuk security 1, 2, 3, dan jadi security ini kita bisa buat beberapa security sekaligus. Ini tidak terlalu penting, yang penting adalah wireless advance. Oke, wireless advance ini disinilah yang sering saya sampaikan. Transmit power ini jangan sampai ditaruh high, karena tidak semua handphone, tidak semua laptop mempunyai transmisi power yang tinggi, sehingga kita tempatkan di posisi middle saja, dan yang lain-lainnya dibiarkan sama. Kemudian klik save. Akses point isolasi ini jika kita tidak membiarkan para pengguna atau user kita untuk saling mengintip, maka kita klik enable akses point isolasi. Kita bisa mengisolasi sehingga dengan program tertentu antara user 1 dan user 2, 3 dan seterusnya mereka tidak saling mengintip lewat satu jaringan. Oke, kita klik save. Itu menu DHCP. Nah, sahabat Munir TV, yang banyak yang tanya kalau kenapa di WiFi saya itu kemampuannya bisa 100 user atau 50 user, tapi kok 5 user sudah tidak bisa lagi, sudah limit. Nah, pengaturannya ada di sini. Jika Anda start IP address-nya ini adalah 192.168.0.100, maka N atau akhir IP address-nya ini adalah di sini secara default 199. Nah, rank antara 100 sampai 199 berarti ada 99 user yang bisa koneksi. Jika kita tempatkan di sini 105 dan kita klik save, maka secara otomatis hanya 5 saja yang bisa mengakses router kita. Itu yang kenapa router kita kapasitasnya ratusan orang, tapi yang koneksi 5 sudah nggak bisa nambah 6 atau 10. Jadi kita rank IP ini, jarak IP dari 100 ke 105 ini berarti kita hanya memberikan kesempatan kepada user untuk koneksi ke WiFi kita hanya 5 orang, sehingga kita bisa taruh ke secara default ini mungkin 199. Ini berarti 99 orang. Oke. Default gateway ini adalah IP dari, kita biarkan saja, atau kita bisa setting IP dari sumber internet kita. Karena sumber internet akan masuk lewat colokan WAN. Kemudian primary DNS, Anda bisa menempatkan primary DNS-nya Google seperti ini. Oke. Dan ini juga secondary DNS Google 8.8 4.4 ya. Itu kita klik save. Oke. Itu poin penting yang perlu Anda perhatikan. DHCP server di menu DHCP ini pada WR 841 atau 841ND atau N. DHCP client list. Nah, di sini kita bisa, jika ada klien yang terkoneksi dengan jaringan kita bisa melihatnya di sini. Misalnya ada berapa user yang masuk di sini, ada laptop, ada handphone Vivo, ada handphone Oppo, nanti muncul di client list di sini. Kemudian address reservation. Address reservation ini kita bisa melakukan add new untuk mereservasi address yang kita mau kita masukkan. Seperti ini adalah satu address reservasi. Kita bisa klik modifikasi dan juga bisa delete. Oke. Anda bisa klik new untuk menambah reservasi address, make address. Oke, yang berikut forwarding, tidak terlalu penting. Parental control, sahabat Munir TV. Jadi jika kita klik enable dan make address parental PC misalnya,
kita bisa tempatkan di sini, atau kita klik add new untuk menambah MAC address dari children PC atau handphone atau PC. Kemudian kita klik current LAN ini, kemudian ini dibiarkan allow websitenya yang mana yang misalnya kita berikan blog YouTube, kemudian di sini nama websitenya, allow website name, website yang harus diikuti itu. Kemudian effective time-nya mau berapa hari, statusnya kita bisa enable dan kita save untuk kontrol. Kemudian akses kontrol ini untuk kontrol pemakaian kita. Advanced routing, sahabat Munir TV, untuk meroute sebuah jaringan, tapi ini nanti dibahas pada video-video berikut karena akan panjang dan lama. Kemudian bandwidth control, sahabat Munir TV, untuk semua pengguna Anda mau memberikan berapa bandwidth untuk upload dan downloadnya, decrease dan increase, jadi masuk dan keluar. Oke, ini upload, ini downloadnya dan ini uploadnya. Silakan, ini dalam bentuk kilobit per second atau kbps. Jika Anda memberikan pelanggan untuk downloadnya 2 GB dan uploadnya hanya setengah giga, maka ini Anda bisa save. Nah, ini untuk mengontrol pelanggan agar tidak monopoli bandwidth. Jadi per satu user atau per satu pelanggan hanya bisa download maksimalnya 2 MB atau 2000 kilobit, atau setengah mega atau sekitar 12 kilobit. Itu untuk mengontrol pelanggan sehingga tidak menguasai atau tidak monopoli bandwidth dari jaringan kita. Oke, rule list ini adalah pengguna kita. Kemudian IP MAC binding, sahabat Munir TV. Ini menu yang sering ditanyakan, bagaimana kita bisa membypass router pengguna handphone lewat PC ke dalam router kita. Kita langsung bypass. Ini adalah IP and MAC binding setting. Kita klik, kemudian misalkan kita hidupkan bindingnya, kita add new, kita masukkan MAC address dan IP dari handphone kita atau laptop kita di sini. Kemudian kita klik save. Nanti nampaknya seperti ini MAC addressnya. Device yang punya MAC address ini dan IP address ini ketika connect tidak akan diprotek lewat password maupun WPS atau wireless protect setup. Dia tidak diprotek. Jadi bypass, ini namanya bypass. Ini dalam menu binding. Oke. Itu kemudian sistem tools yang terakhir, penjelasan singkat tentang sistem tools. Kita bisa mengupgrade firmware-nya dari versi ini versi firmware bukan versi device. Kemudian kita bisa reset untuk kembali ke default di sini, dan kita bisa rubah password administrator di sini. Masukkan administrator lama admin, password lama admin, kemudian kita ganti password baru kita dengan user baru kita, dan misalnya di sini keren dan passwordnya terserah kita klik save. Oke, ada poin penting yang perlu diingat. Yang pertama mungkin settingan nama wifi-nya di sini, kemudian negara Indonesia misalkan kita menjadi negara pilihan Indonesia, kemudian pilihan modenya BGN atau pilihan sesuai dengan B, G maupun N, kemudian yang lainnya diberi
standar di bawahnya saja 20, channelnya Anda bisa menyesuaikan auto saja. Kemudian DHCP di sinilah untuk mengatur jumlah yang akan terkonek. Misalnya Anda hanya membatasi 50 orang, maka di sini IP terakhirnya 100, di sini 155. Itu yang penting, sehingga tidak lebih dan tidak kurang. Anda bisa membatasi jumlah usernya di sini selain di MikroTik. Kemudian DHCP setting, nah di sini tadi. Kemudian yang paling penting adalah IP binding. IP binding ini kita membypass pengguna ke dalam WiFi kita. Oke, itu gambaran secara umumnya. Semoga bermanfaat untuk settingan dan setup serta menu-menu yang terdapat dalam TLWR 841N. Sukses untuk Anda semua. Saya doakan Anda sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.